Baik, kita lanjut ya Kak. Masih pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana cara Kanisa memahami perkembangan bahasa anak didik Kanisa yang mencakup kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan, dan bagaimana cara Kanisa membantu perkembangan berpikir anak tersebut. Oke, untuk membantu perkembangan bahasa anak yang mencangkup tadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan, itu biasanya melalui diskusi. Jadi diskusi kan secara langsung anak akan mengutarakan apa yang dipikirkan melalui berbicara itu, kemudian mendengarkan pendapat teman-temannya. Jadi ada kelompok yang sedang mempresentasikan dan ada yang mengajukan pertanyaan, tanya jawab. Jadi berdiskusi itu biasanya paling tepat. Nah, gimana cara saya membantu perkembangannya? Nah, itu semua dengan memfasilitasi anak dengan mengadakan diskusi itu. Jadi perkembangan anak dalam berbicara, mendengarkan, membaca dan sebagainya itu dapat terasah. Kemudian nanti guru tinggal menambahkan jika ada pendapat yang kurang tepat atau misalnya menanyakan dulu ke peserta didik selain kelompok atau yang bertanya apakah ada yang mau menambahkan atau sebagainya kayak gitu. Jadi itu salah satu caranya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, jadi perkembangan sosial dan emosi anak kan mencakup kemampuan bergaul dengan orang lain, bekerja sama, menolong, berbagi, dan mengungkapkan rasa sedihnya, tuh Kak. Terus ada lagi satu, rasa sedih dan senang. Nah, dengan cara yang wajar tapi, menurut Kanisa, apa pernah Kanisa menemukan anak didik yang sulit bergaul, bekerja sama, dan bagaimana secara Kanisa untuk membantu peserta didik tersebut? Setidaknya di satu kelas atau satu jenjang ada anak didik yang biasanya terkenal dengan sifat yang introvert ya. Jadi cenderung lebih sulit untuk bergaul atau bekerja sama, atau kalau misalnya ada tugas kelompok dia cenderung agak kesal gitu. Nah, untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini jadi biasanya kita kasih tadi dengan diskusi itu sebenarnya kan dia membentuk kelompok. Mau tidak mau yang tadinya dia malas bergaul sama temennya karena harus kita kasih soal, atau kita kasih dengan diskusi, misalnya contoh kita kasih soal yang sifatnya membutuhkan problem solving. Mau nggak mau kan dalam satu kelompok itu dia harus memikirkan cara tiap anggotanya untuk menemukan menemukan penyelesaian masalah dari soal yang diberikan. Mau tidak mau kan dia berkomunikasi. Dari situ anak cenderung lebih, oh ya ternyata komunikasi sama ini enak. Nah, selain dengan diskusi dan memberikan soal problem solving, juga kita bisa memberikan tugas berupa proyek. Jadi misalnya proyek itu kan dilakukan untuk beberapa minggu. Nah, berarti kan dari beberapa minggu ini mereka berinteraksi di luar sekolah. Nah, dengan adanya interaksi itu jadi anak-anak juga cenderung lebih dekat. Mereka juga bisa saling memahami, saling bertanggung jawab gitu. Kalau mereka mulai menyadari, oh ya pentingnya kerjasama nih, kalau saya kerjakan sendiri nggak mungkin bisa selesai ini pekerjaan kayak gitu. Jadi mereka secara terarah mereka mulai mau bergaul dan bekerja sama. Baik. Nah, untuk selanjutnya tuh mengenai perkembangan moral dan agama mencakup kemampuan percaya kepada Tuhan dan menjaga alam semesta, membantu orang lain, berbuat adil, loyal kepada kelompok, bangsa atau negara, dan menghormati orang lain. Nah, di antara anak didik Kanisa, ada nggak sih maksudnya yang perkembangan moral dan agamanya belum maksimal? Tentu saja ada ya, cuman karena sebenarnya kalau di sekolah tidak terlalu kelihatan, karena di sekolah kan ada semacam, jadi sebelum masuk bagi yang beragama muslim itu biasanya sholat duha dulu, sedangkan kalau yang agama minoritas berarti kan di kelas untuk melakukan doa bersama dan lainnya. Itu kan salah satu cara untuk mendukung mereka supaya meningkatkan nilai-nilai keagamaan. Walaupun ada beberapa siswa yang cenderung membohongi, misalnya yang harusnya dia sholat tapi nggak sholat, entah ngumpet di kamar mandi atau sebagainya. Nah, itu kan secara nggak langsung terlihat bahwa mereka
perkembangan moral dan agamanya belum maksimal. Dari situ ya kita menasehati anak dan memotivasi anak, membimbing supaya ini loh kamu pentingnya kenapa kamu intinya tuh memberitahukan mereka dan memotivasi mereka tentang pentingnya moral untuk belajar agama dan sebagainya. Jadi ya itu tadi intinya mengarahkan. Kalau ada yang belum maksimal ya guru mengarahkan, mendidik, membimbing. Oke, siap Kak. Nah, untuk selanjutnya nih simple, apa saja yang Kak Nisa ketahui tentang perkembangan fungsi fisik atau motorik? Ya, kalau perkembangan fisik atau motorik itu mencangkup bertambahnya berat, tinggi, dan besar badan pada anak ya, atau pada peserta didik. Jadi kemampuan untuk memegang objek kecil atau objek besar, terus melompat, berjalan, merangkak, berenang, dan sebagainya. Biasanya ini dapat terlihat pada jam-jam untuk kelas olahraga. Gitu. Ya benar. Selanjutnya nih, apa benar masa bayi merupakan periode tersingkat dalam perkembangan manusia dan pada saat itu terjadi penyesuaian radikal? Nah, bagaimana tuh menurut Kakak? Benar, jadi masa bayi itu merupakan periode tersingkat dari perkembangan manusia karena ini masanya cuma dimulai dari kelahiran sampai berakhir itu kalau nggak salah jadi menjelang 2 minggu. Nah ini merupakan periode tersingkat dari periode perkembangan manusia yang ada ya pada saat remaja berapa tahun, kemudian pada saat usia dini juga membutuhkan 4-5 tahun, dan pada masa dewasa seterusnya. Jadi periode ini tuh dimana janin harus menyesuaikan dengan kehidupan di luar ibunya. Setelah kurang lebih dia sudah ada di dalam rahim ibunya selama 9 bulan, kemudian nanti melakukan penyesuaian radikal. Jadi penyesuaian radikal itu kan peralihan dari lingkungan dalam ke lingkungan luar. Nah nanti bayi ini ada yang mampu atau mudah menyesuaikan diri, atau ada juga yang mengalami kegagalan. Oke, baik Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada masa awal anak-anak, mereka akan belajar mengenai perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Nah, pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan sosial, belajar sesuatu yang benar dan salah. Nah, perkembangan kata hati. Nah, menurut Kanisa, untuk memberikan pemahaman tersebut, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatiin? Oke. Ini kan untuk memberikan kepada anak tentang pemahaman atau perbedaan aturan-aturan terkait dengan jenis kelamin dan perasaan kepada orang tua, keluarga, dan orang lain. Jadi ini berhubungan dengan yang namanya pendidikan seksual atau yang namanya sex education. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan tentu saja kondisi anaknya, terus jenjang apa ya. Contohnya kalau anak SD itu secara nggak langsung kan untuk anak sekolah dasar biasanya di kelas 6 ada pelajaran IPA yang memberikan pendidikan tentang kondisi tubuh anak laki-laki dan perempuan, perbedaannya secara singkat. Ini loh perbedaannya, tapi kurang secara singkat lah. Intinya oh ya nih perbedaannya kalau wanita itu alat reproduksinya berupa ini, sedangkan anak laki-laki ini. Nah, anak laki-laki dan perempuan perbedaannya dalam masa pubertas akan mengalami ini. Nanti misalnya anak perempuan itu akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, kalau sudah menstruasi nanti berarti mereka alat reproduksinya sudah aktif nih. Nanti kalau sudah aktif berarti bisa menghasilkan sel telur. Nah, anak laki-laki juga sama. Nanti kalau sudah mimpi basah berarti sel spermanya sudah aktif. Nanti kalau sel sperma dengan sel telur bergabung itu akan membentuk anak, akan terjadi yang namanya hamil. Nah, bagaimana tentang proses terjadinya reproduksi itu atau menghasilkan janin itu nanti kan di kelas 9 itu ada lagi lebih detail lagi. Jadi otomatis memberitahu kepada anak sesuai dengan jenjangnya. Contohnya fisik, dari fisiknya saja di kelas 6 dikasih tahu ini loh fisik anak laki-laki, lihat di misalnya anak laki-laki punya jakun sedangkan anak wanita enggak, suaranya berbeda, kondisi fisik yang terlihat saat laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki secara langsung saja sudah berbeda. Nah berarti kontak fisik juga harus dibatasi. Misalnya ini kalau anak perempuan apa saja yang tidak boleh dipegang kayak gitu. Jadi harus ada yang namanya pendidikan seksual sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
Oke, selanjutnya berdasarkan pengalaman Kanisa gitu yang pernah ngajar guru SD ya, yang pernah jadi guru SD, apa aja sih hal-hal yang seperti belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan, pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang, berkawan dengan teman sebaya, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita, belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, lalu pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak, lalu pengembangan moral, nilai, dan kata hati, lalu mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Itu benar nggak sih termasuk dalam perkembangan saat anak berada di sekolah dasar? Iya. Jadi perkembangan yang tadi disebutkan itu merupakan itu semua sebenarnya adalah tugas dari perkembangan pada masa anak, yaitu masa sekitar usia 6 sampai 12 tahun yang sesuai dengan sekolah dasar ya. Jadi di masa ini tuh punya 3 dorongan besar. Biasanya mereka tuh cenderung maunya main keluar rumah dan bergaul dengan teman sebaya atau main dengan teman sebaya lah. Kemudian dorongan fisik untuk melakukan permainan gitu yang menuntut keterampilan. Kemudian juga dorongan mental untuk ke dunia konsep, berpikir, kemudian interaksi dan simbol-simbol sebagai orang dewasa tadi yang membedakan antara laki-laki, peranan mereka sebagai seorang laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi kayak tadi belajar keterampilan fisik itu dilakukan biasanya dalam permainan, ya melempar bola, dengan mereka menendang, menangkap, main sepeda. Kemudian pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Ini pada masa ini jadi anak itu dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, memelihara kesehatan, keselamatan, menyayangi diri, senang olahraga. Intinya dia harus bagaimana bersikap baik terhadap dirinya sendiri. Kemudian belajar untuk berkawan dengan teman sebaya. Jadi pada masa ini anak dituntut gimana caranya supaya mereka tuh bisa bergaul, kerjasama sama temannya, saling tolong menolong dan sebagainya. Kemudian belajar untuk dapat melakukan peranan sosial sebagai layaknya seorang laki-laki atau wanita. Pada masa anak ini yang tepatnya pada jenjang sekolah dasar, jadi anak-anak dituntut melakukan peranan-peranan sosial yang diharapkan masyarakat sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki, anak perempuan bermain dengan anak perempuan yang biasanya berkembang di masyarakat. Kemudian belajar menguasai keterampilan intelektual dasar kayak membaca, menulis, berhitung, itu kan kemampuan dasar biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar. Terus perkembangan konsep, jadi perilakunya bagaimana menyesuaikan diri di kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Terus pengembangan moral, nilai, hati nurani juga. Ya, itu semua memang benar merupakan perkembangan untuk yang harus dicapai anak-anak sekolah dasar atau anak-anak pada masa anak-anak. Baik, untuk selanjutnya, jika suatu saat Kanisa Kanisa pernah memiliki anak didik yang berusia remaja, bagaimana cara Kanisa memahami perilaku mereka dan gimana caranya agar mereka tidak menyimpang ke arah yang negatif? Oke. Jadi saat ini kan saya memang mengajar di jenjang SMP, jadi otomatis peserta didiknya kebanyakan berusia remaja tentu saja. Nah, bagaimana cara saya untuk memahami perilaku mereka dan cara agar mereka tidak menyimpang? Cara memahami perilaku terutama bisa maksimal itu terjadi itu pada saat kegiatan belajar mengajar. Jadi selain mengajar di kelas, guru juga atau saya mengharapkan diri saya juga mengenal anak melalui sikap yang harus tadi jeli dan peka terhadap anak, entah bagaimana mereka menanggapi setiap pertanyaan yang saya berikan, bagaimana perilaku mereka pada saat saya mengajar, itu juga menunjukkan perilaku mereka. Atau bisa juga saat diskusi dengan guru-guru lain di kelas atau di ruang guru, misalnya pada saat memperhatikan mereka pada saat misalnya sedang berinteraksi dengan teman-temannya, jika ada diskusi atau tanya jawab, atau pada saat istirahat. Kemudian bagaimana cara agar mereka tidak menyimpang? Tentu saja kalau misalnya kita lihat ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai, kita bisa membicarakannya secara langsung ke anak, menegur dengan cara menegur, dengan memastikan dulu bahwa memang benar-benar dia melakukan hal-hal yang ke arah menyimpang. Atau bisa juga membicarakannya dengan konselor sekolah, sehingga konselor di sekolah nanti
akan memanggil anak tersebut, kemudian mendiskusikan masalah yang ada pada anak tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya juga berdiskusi dengan wali kelas. Nanti wali kelas menyesuaikan dengan perkataan saya dan menyampaikan ke orang tua. Seperti itu. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Nisa setuju dengan pernyataan 3 fase masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan masa dewasa lanjut? Nah, kalau Kak Nisa sekarang lagi di fase apa sih? Dan apa perbedaan yang Kak Nisa rasain saat masa remaja dengan saat dewasa dini sekarang? Oke, jadi seperti yang dinyatakan bahwa masa dewasa ini ada 3 fase ya, dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa lanjut. Nah, saya berada pada masa dewasa dini. Nah, apa perbedaan yang saya rasakan pada masa remaja dan pada masa dewasa dini ini? Yang paling saya rasakan adalah paling utama adalah pola pikir ya. Jadi kalau anak saat saya remaja itu saya cenderung merasa bahwa diri saya tuh paling benar. Jadi apa yang dikatakan oleh orang lain itu salah, saya tuh yang paling benar. Intinya tuh ada kecenderungan untuk memberontak bahwa semua yang dikasih tahu orang itu belum tentu benar, saya yang benar kayak gitu. Terus rasa ingin coba-coba, jadi apa aja tuh saya mau tahu, apa aja saya mau coba, saya tuh bisa gitu. Itu yang paling terasa. Sedangkan jadi apa-apa tuh cenderung impulsif, apa-apa langsung kerjakan. Sedangkan kalau untuk masa dewasa ini cenderung lebih tenang, tidak impulsif, terus lebih sabar, nggak cepat emosi, mau mendengarkan apa yang dinyatakan orang lain kayak gitu. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Kanisa bagaimana sih seorang bisa dikatakan sudah mengalami pertumbuhan? Nah, gimana tuh Kak? Oke, jadi orang kan kalau sudah mengalami pertumbuhan ya berarti mengalami pertambahan kuantitas ya, mengalami perubahan pada ukuran tubuh, proporsi, besar badan dan sebagainya. Jadi ya itu kalau orang udah bertambah tingginya, bertambah berat badannya sesuai dengan ukuran yang biasanya, berarti dia sudah mengalami pertumbuhan. Seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Kanisa tahu tentang hukum cephalocodal dan proximodistal? Gimana tuh Kak? Hukum cephalocodal. Hukum cephalocodal kalau nggak salah itu hukum yang menyatakan perubahan fisik itu dimulai dari kepala ke arah kaki ya. Jadi biasanya anak-anak bayi itu kan kepalanya lebih besar karena lagi perkembangannya dimulai dari kepala dulu. Itu kalau hukum cephalocodal. Tapi kalau jadi istilahnya matang dulu pada bagian kepala, kemudian baru bagian-bagian tubuh lainnya. Sedangkan kalau hukum proximodistal itu pertumbuhan fisiknya pertama pusatnya pada sumbu dulu, baru ke tepi. Kayak pusat itu seperti jantung, hati, sama alat-alat pencernaan, baru ke tepi ke alat-alat tubuh lain seperti tangan dan kaki. Kayak gitu. Oke, baik Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih menurut Kanisa? Apakah setiap perkembangan itu punya berkesinambungan? Ya, jadi pola perkembangan manusia itu continue ya, atau berkesinambungan. Jadi tanpa ada tahapan yang jelas, tapi kayak garis lurus terus menerus tanpa jeda dan tidak terputus, atau linear dan berkelanjutan. Jadi di samping itu juga pandangan discontinue, yaitu perkembangan itu harus melewati tahap tertentu. Jadi sebenarnya selain continue atau berkesinambungan terus menerus, perkembangan manusia itu bisa disebut juga sebagai discontinue atau tahapan. Mereka punya tahapan perkembangan, jadi ada masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia gitu. Oke, baik Kak. Nah, untuk selanjutnya, apakah Kanisa ini termasuk yang memukul rata untuk kemampuan tiap peserta didik? Tentu saja tidak ya. Jadi setiap peserta didik itu punya kemampuan yang berbeda-beda, dari cara mereka menangkap
apa yang diberikan. Contohnya ada anak yang istilahnya sekali jelasin mereka langsung paham, tapi ada beberapa yang butuh beberapa tahap baru mereka mengerti. Juga caranya berbeda-beda. Ada yang dengan saya memberikan ceramah mereka paham, ada juga yang dengan latihan baru mereka paham. Jadi bagaimana caranya kita dengan kemampuan anak yang berbeda-beda tapi mampu untuk mencapai kompetensi yang sama gitu. Jadi tentu saja kita juga nggak bisa memukul rata kemampuan anak. Kemampuan anak berbeda, cara penanganannya juga berbeda, tapi mencapai tujuan yang sama. Nah, oke, untuk selanjutnya atau mungkin ini jadi yang terakhir nih Kak. Nah, jadi menurut Kanisa setiap periode perkembangan apakah memiliki tugas perkembangannya sendiri? Tentu saja setiap periode perkembangan itu punya tugas perkembangan yang berbeda. Jadi tugas perkembangan itu sendiri kan artinya tugas yang muncul pada periode tertentu. Misalnya anak-anak, ya berarti tugasnya pada masa anak-anak. Jadi yang disebut sebagai tugas perkembangan ini tugas pada periode tertentu dalam rentang kehidupan seorang manusia ya. Yang apabila kalau berhasil dituntaskan, maka membawa kebahagiaan dan kesuksesan katanya. Tapi apabila gagal menyebabkan ketidakbahagiaan. Jadi contohnya tadi pas masa anak-anak sesuai nomor sebelumnya. Jadi saat masa anak-anak mereka harus mengembangkan keterampilan untuk keterampilan fisik dengan cara bermain permainan tradisional, bermain apa saja dengan teman-teman sebayanya, yang artinya juga mereka harus mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Oke Kak, terima kasih. Sangat menjawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Jadi terima kasih dan terima kasih juga udah bersedia menjadi yang diwawancarai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.